dibungkus. Tahu aja. Nih, dulu saat susah, aku sering maling dagangan cewek ini. Nyore terus. Ini udah ke 1000 kali ya. Yaelah, bagi-bagi rezeki dikit apa sih? Baik banget. Udah maling, lunjang, menghina pula. Ambil nih semua, sekalian sodako. Ini serius? Kok baik banget sih? Aku terpaksa baik karena kamu miskin. Kerja keras sana, biar nggak malu-maluin jadi laki-laki. Meskipun dihina, entah kenapa aku nggak marah dan justru termotivasi. Berkat itu, aku nggak terpuruk dan semangat buat berproses dan bangkit lagi. Makan, berproses juga butuh tenaga. Semenjak saat itu, aku dan dia jadi dekat dan sering makan bareng. Gratis kan? Meskipun dia suka gengsi, aku tahu dia sebenarnya peduli sama aku. Dan disitulah aku mulai jatuh cinta sama dia. Karena udah sukses, aku mau balas budi dan nyatain perasaanku. Lah, kok diambil? Mulai sekarang, kamu gak usah kerja lagi. Jajanin semua duitku. Duitku, duit kamu juga. Kamu ngejek? Aku nggak cacat kok. Aku masih bisa kerja. Kok ngejek sih cantik? Karena aku udah janji sama kamu. Sis, suatu saat nanti kalau aku banyak duit, aku bakal ngasih ke kamu. Itu balas budi. Sukses aja dulu. Janji-janjinya belakangan. Ini semua bukti kerja keras aku. Jangan ditolak. Ya kamu kan bukan siapa-siapa aku. Gak perlu buktiin apa-apa lah. Halo Ayah? Ayah? Ayah kenapa? Tunggu! Nak, udah ya. Ayah nggak tega kamu potang-panting ngobatin ayah. Enggak Ayah. Kalau Ayah pergi Ruby sama siapa? Tapi biaya rumah sakit ini mahal, Nak. Pak, Bapak gak usah khawatir ya. Semua biaya rumah sakit, saya yang nanggung. Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Kamu siapa? Saya calon suami Ruby, Pak. Apa? Udah kamu terima aja ya demi Bapak kita. Aku tahu kok, kamu juga sayang sama aku kan? Yuri, kamu jangan seenaknya dong di badan aku. Apaan sih? Cuma lipstick doang. Wajar kali cewek. Tapi kan kita lagi tukar tubuh. Kami nggak sengaja bertukar tubuh secara misterius. Coba Coba kamu kamu rasain jadi rasain jadi aku. Kok aku kesetrum? Jangan khawatir. Kok aku di badan kamu? Kamu di badan aku? Kok aku punya melon? Yakin ya? Ini semua pasti gara-gara tinggi kamu kau ini. Jangan ngomong sembarangan. Aku mahal itu belinya. Malas aku berdebat sama kamu. Pokoknya Nyat, pas badan kita balik, aku pengen putus. Yuri tunggu. Kalau kami berantem terus, kapan beresnya sini? Ngondek, serahin harta lo. Preman, tolong! Berani lu sama cewek gue? Kok dibelain ceweknya? Kamu mau sih pacaran sama cowok mondek? Gak sopan banget sih pegang-pegang dagu aku. Sayang, kamu lawan dia dong. Udah, kamu tunggu dulu. Aku lawan dia nih. Cewek kurus kayak kamu ngelawan aku? Sayang, kamu gak apa-apa? Aduh, ternyata aku ikutan lemah karena di dalam tubuh Yuri. Sopo, lo pikir gue gak tersinggung ha? Lo suruh gue lawan cewek? Sayang, gimana nih? Udah gak apa-apa. Kamu pakai badan aku. Pasti kamu lebih kuat. Lanjut lo. Kita harus bisa. Balik ke tubuhku lagi. Akhirnya kita balik ke tubuh masing-masing. Tadi aku sempat merasa cincinnya bersinar. Waktu kita berdoa kalau kita bisa. Kita pasti bisa. Tadi aku juga ngucapin itu. Apa jangan-jangan kita bisa balik karena kita berpikiran sama? Tandanya kita harus hati terus supaya nggak ada berantem lagi. Siap sayangku.
Ini kondisi kalau kedua pacarku tahu aku selingkuhin. Kamu itu ditangkap karena selingkuhin aku. Aku bisa jelasin. Dan kamu aku pecat karena selingkuh sama dia. Tapi tentunya itu cuma bayanganku aja. Saya bosnya Topan, salam kenal. Saya udah tahu. Soalnya Topan udah cerita tentang kamu. Aku punya 3 cewek dan semuanya nggak tahu aku selingkuhin. Senin sama Aura, Selasa sama Jen, dan Rabu sama Ica. Tapi pas lagi kencan sama Jen, Aura mergokin aku. Cewek protektifku. Apa tadi kamu bilang? Itu sayang, adik protektifku. Aku samperin dulu ya. Siapa sih dia? Dia itu bos aku sayang. Bohong. Kalau bos, kenapa kamu tarik aku ke sini? Ya udah cepet kenalin aku sama dia. Yaudah, ayo. Adikku mau ke sana. Kamu kenalan gue jadi bos ya. Untung Jen nurut. Aura jadi percaya. Tapi sial, kepergok lagi. Tadi pas aku lagi nangkep maling, aku lihat kamu sama cewek itu di taman. Itu temen aku sayang. Aku lagi konsul bisnis. Bisnis di taman sama cewek. Cepat temenin aku sama dia. Untung aku udah siapin alibi dengan Ica. Mereka aku kenalin sebagai adikku. Maaf ya sayang, aku udah 2 kali curiga sama kamu. Gak apa-apa sayang. Aku juga udah lega. Kamu percaya sama aku. Akhirnya semua aman. Hai Topan. Ngapain mereka barengan? Ini hadiah buat pacar kesayanganku. Hah? Topan pacarku? Lah, Topan itu punya aku. Kalian kok ngaku-ngaku sih? Lah, Topan itu cocoknya sama aku. Kalau sama kalian, Udah jangan berantem. Kalian itu pacarku. akhirnya aku juga. Kita tuh udah tahu. Dan kita tuh sepakat bikin kamu pusing. Apa? Kita putus. Jangan. Aku gak bisa hidup tanpa cewek. Video perselingkuhanku waktu konser tersebar di TV. Pecir, kok ditayangin? Oh, jadi kamu selingkuh sama CEO kamu sendiri? Sayang, aku bisa jelasin. Pantesan kamu sering izin lembur, naik jabatan dalam waktu seminggu. Ternyata karena ini. Sayang, aku diangkat jadi manajer. Hah? Kamu kan baru kerja. Masa udah diangkat jadi staff manager? Kerjaan Topan bagus, Bu. Makanya saya langsung angkat dia jadi manajer. Hebat banget Topan ini. Kamu pasti bangga punya suami kayak Topan. Aku biarin kamu kerja di luar sama CEO itu. Ternyata itu waktunya kalian selingkuh. Pelan-pelan makannya, Mas. Aku harus pergi dinas ke Korea Timur, sayang. CEO aku udah nunggu depan rumah. Kamu dijemput sama CEO kamu? Aku kan karyawan teladan, sayang. Aku pergi dulu ya. Sayang, aku terpaksa ngelakuin ini semua demi kamu. Ini hasilnya. Aku sengaja deketin CEO aku supaya aku bisa naik jabatan dengan cepat. Dan jadi aku punya banyak uang dan aku bisa nafkahin kamu. Ih, kalau demi ini mah aku nggak apa-apa. Asal kamu jangan baper ya sama dia. Kalau kamu baper dan selingkuh beneran, aku potong masa depanmu. Tapi semenjak aku izinin, suamiku makin sering habisin waktu sama CEO-nya itu. Lumayan juga nih, jilat atasan dapat black card. Hebat juga suamiku. Gimana sayang? Enak nggak? Enak banget. Apalagi disuapin sama kamu. Kok dia mesra-mesraan sambil panggil sayang-sayang? Katanya bohongan doang. Aku senang udah ketemu sama kamu. Aku berharap hubungan kita lanjut sampai nikah. Katanya bohongan aja. Tapi kok doa supaya beneran nikah? Kamu baper ya sama dia? Iyalah, aku baper sama dia karena dia lebih menghargai aku. Enggak kayak kamu. Maksudnya? Sayang, aku bawain cireng buat kamu. Aku nggak mau makanan jalanan. Aku maunya kaviar. Ya, gajiku nggak cukup sayang. Aku cuma staff. Makanya jadi bos. Capek banget pacaran sama cowok kismin. Ih. Kamu selalu nuntut ini itu tanpa menghargai usaha kecilku. Makanya, aku terpaksa deketin CEO ku. Maafin aku, Mas. Aku belum jadi istri yang baik. Kamu mau kan maafin aku? Enggak. Aku mau cerai sama kamu. Aku bakal nikah sama CEO. Aku lebih bahagia sama dia. Oh ya, uang di black card itu cuma 500.000. Dan mulai besok, kamu keluar dari rumahku. Mas, jangan tinggalin aku. Aku nyesel.
Dan sekarang aku cuma bisa liatin mantan suamiku yang hidupnya bahagia. Harusnya aku yang ada di posisi itu, Mas. Aku agen rahasia yang nyamar buat nyari emas batangan peninggalan Belanda. Mas Topan, emangnya tangan saya sakit sampai dipakai stetoskop segala? Oh, iya Mbak. Saya lagi periksa tekanan darah tanah. Kata YouTube, kalau tanahnya stres, nanti bikin tanaman gagal panen. Kalau gitu, bisa cek saya nggak? Saya juga stres nih ngelihat kegantengan Mas Topan. Tapi, majikanku selalu aja ganggu waktu aku mau menjalankan aksi. Nyuruh nyuapin makan, ambilin barang yang ketinggalan. Mas Topan, tolong ambilkan kunci motor saya yang ketinggalan di motor. Bentar Mbak! Sekarang, Mas. Sampai nyuruh nemenin dia nonton. Siapa tuh? Kita lihat bareng yuk. Soalnya aku nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Waduh gawat, kurir ini kan atasanku di Bandara Asia Negara. Dia pasti mau negur aku karena malah asik ke yang lain. Paket atas nama Jen. Susul saya keluar. Bu, saya izin keluar sebentar ya. Mau beli makanan, tadi lupa beli. Maafin saya Pak, saya malah mengabaikan misi. Tapi saya udah menemukan di mana lokasi emas batangan itu berada. Ada di mana? Siapa? Di tanah yang udah saya tandain. Bagus, sebagai hadiahnya. Saya pensiunkan kamu. Ini namanya hukuman Pak. Bapak menghukum saya gara-gara saya ngelirik yang lain. Pak, demi Tuhan, saya ngelakuin ini biar Jen tidak curiga Pak. Kamu itu emang saya pensiunkan. Saya Nazar. Siapapun yang menemukan emas batang yang dulu pernah saya curi, saya akan nikahkan dengan anak saya. Dan aku orangnya. Bentar, kalian ayah dan anak? Benar, sebagai misi terakhir dari saya, kamu akan saya nikahkan dengan Jen, anak saya. Maaf Pak, tapi Bapak lupa ya, sebentar lagi saya kan mau nikah.